الحمد لله رب العالمين، له الحمد في كل حال وشأن وحين. لا إله إلا الله، منه المبتدى وإليه المصير. أرسل إلينا بالهدى عبده البشير النذير والسراج المنير، سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان، بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجنبنا من الذنوب والآثام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام، واختم لنا بأحسن ختام بجاه خير الأنام، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Dari sekian banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah mungkin mampu untuk menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kita memohon kepadanya semoga kita menjadi hamba yang benar-benar mensyukuri terhadap nikmatnya. Dan di antara nikmat yang sangat agung tersebut adalah duduknya kita di waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya, yang sama-sama kita niat i'tikaf, niat menunggu datangnya waktu salat isya. Juga niat kita adalah menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oleh Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki memulai dari kitab Al-Qudwatul Hasanah dengan sebuah judul Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wah, daruratul ruju' ila siratin nabawiyah. Panutan yang baik di dalam cara berdakwah, cara menyampaikan, yang itu adalah merupakan kesibukan Nabi kita Muhammad SAW. Dan tugasnya para anbiya, tugasnya para mursalin adalah mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Dari karenanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya di antara salah satu yang menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu adalah mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Hadzal da'wah. Dari karenanya Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal itu ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman, bahwa ketika dia mempelajari kepada seseorang akan suatu ilmu, thumma yu'allimahu akhahul muslim, setelah dia mempelajari akan ilmu, kemudian dia pun mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Hadza sedekah yang paling afdal. Setelah kita belajar, kita ajarkan. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun sedikit, kata Nabi Muhammad. Wa Sayyidina Isa mengatakan, man ta'allam wa amil wa 'allam yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang belajar, kemudian dia amalkan, kemudian dia sampaikan, maka itulah orang yang dijuluki sebagai orang yang besar di kerajaan langitnya Allah. Pernah suatu hari Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, tu'allimil khair, ta'allamil khair, pelajarilah kebaikan. Pelajarilah kebaikan. Kebaikan perlu dipelajari, ilmu perlu dipelajari. Wa 'allimhun nas, ajarkan itu semua kepada manusia. Fa inni munawwirun li mu'allimil ilmi wa muta'allimihi guburahum hatta la yastawhishu li makanihim. Ketika Allah memerintahkan, menginstruksikan kepada Nabi Musa
untuk belajar kebaikan. Kemudian mengajarkan akan kebaikan tersebut. Gal fa inni munawwirun. Karena aku, kata Allah, sesungguhnya aku akan memberikan cahaya li muallimil ilmi, bagi orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'allimi, dan mengajarkan akan ilmu tersebut, guburahum, akan kubur mereka. Hatta la yastawhishu limakanihim, sampai mereka itu tidak merasa ketakutan ketika berada di tempatnya. Kubur kan tempat yang paling menakutkan. Sampai Nabi mengatakan tidak ada pemandangan yang paling menakutkan melebihi daripada kubur. Mudahan kubur kita menjadi kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sayyidina wa imam al-habib Ali al-Habsyi mengatakan, ma syai' yasurru qalban nabi mithlu nashril ilmi wa tablighihi wal amali bih. Tidak ada sesuatu yang membuat girang hati Nabi Muhammad seperti menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dan mengamalkan akan ilmu tersebut. Nah, apa yang kita dapat, udah sebarkan walaupun sedikit. Beliau mengatakan, inna da'wah ilallah agwa ruknin lil ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada Allah, mengajak orang untuk dekat kepada Allah, adalah salah satu tiang terkuat untuk terhubung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, namun bagaimana Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bagaimana beliau menyebutkan di sini al-qudwatul hasanah, namun semua itu harus ada panutan, harus ada rujukan kita. Rujukan kita dalam berdakwah adalah Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Cara beliau al-qudwatul hasanah, yaitu cara yang baik, panutan yang baik di dalam metode berdakwah, di dalam manhaj dakwah, di dalam cara menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain adalah merupakan daruratul ruju' ila siratin nabawiyah. Perlu kita kembali kepada sirahnya Nabi Muhammad. Itu perlu kita kembali kepada sirahnya Nabi Muhammad, kepada perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita perlu memikirkan dan merenungkan setiap apa yang terjadi, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, inna siratan nabawiyah wa siyaras sahabah radhiyallahu anhum wa tarakhihahum hiyal qudwatul hasanah fi manahijid du'a. Sirahnya Nabi Muhammad, sirah itu adalah menceritakan perjalanan Nabi Muhammad. Sebenarnya maulid itu isinya sirah. Sirah isinya. Semuanya sirah, perjalanan hidup. Perjalanan hidup Nabi Muhammad dan perjalanan para sahabat, dan juga di sana tarikh mereka tentang bagaimana perjalanan hidup mereka, hiyal qudwatul hasanah. Semua itu adalah merupakan ikutan terbaik, ikutan yang bagus di dalam menerapkan seluruh teori-teori dan manhaj-manhaj di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita penting dan perlu, apalagi kita di akhir zaman, untuk mentelaahi bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad, bagaimana kehidupan para sahabat, bagaimana kehidupan para aulia, bagaimana kehidupan para salihin. Dan itu cerita terbaik buat anak-anak kita yang didengar oleh mereka. Karena ketahuilah, ada pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, al-hikayat, cerita-cerita, cerita baik, cerita aulia, cerita salihin, hadza jundun min junudillahi yugawwi biha qulubal muridin. Salah satu dari bala tentaranya Allah, yang dengan cerita tersebut Allah akan mengkokohkan dan Allah akan menetapkan hati-hati orang yang ingin menggapai ridhonya Allah. Ditanya beliau ketika mendengar orang lain bahwasanya cerita para aulia, cerita para salihin itu adalah merupakan suatu
bala tentaranya Allah yang Allah kirim ke dalam hati orang-orang yang menginginkan ridha-Nya Allah, agar mereka itu diberikan kekokohan, ketetapan dan keistiqamahan. Nah, ada cerita-cerita aulia wassalihin. Maka dari karenanya perlu kita, apalagi cerita para sahabat, apalagi ceritanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti di bulan Rajab, apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad sebelumnya, apa yang terjadi, apa yang menimpa beliau. Isra wal Mi'raj bukan hanya sekedar di sana langsung diberikan begitu saja kepada Nabi Muhammad. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak gangguan dari orang-orang kufar Quraisy. Kemudian tahun itu adalah merupakan tahun duka cita, tahun kelabu bagi Nabi kita Muhammad, di mana wafat dua orang yang sangat penting dalam hidup beliau, yaitu Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sampai di sana beliau diperlakukan dengan tidak senonoh oleh para penduduk Taif. Setelah itu berbagai macam rintangan, berbagai macam halangan, baru setelah itu datanglah Isra wal Mi'raj, yang Allah hanya memberikannya kepada kekasihnya, manusia teragung, manusia termulia, manusia yang paling dicintai Allah. Tidak ada makhluk yang dicintai melebihi dari cintanya Allah kepada beliau, yaitu Nabi kita Muhammad, yaitu terjadinya Isra wal Mi'raj. Mudahan kita dapat syafaat beliau. Artinya Masya Allah, dari karenanya kata Nabi Muhammad, siapa orang yang tertimpa musibah, hendaklah dia mengingat musibah yang menimpa diriku. Nah, bahkan dalam hidup beliau sudah diberitahu di antara para kalangan sahabatnya siapa yang bakal syahid, siapa yang bakal dibunuh, siapa yang bakal dipenggal lehernya, sudah diberitahu semuanya. Bahkan ditanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, hal min dzalik, hal dzalika min syahid? Apakah pembicaraan engkau tersebut ada sebuah bukti bahwa cerita orang saleh, cerita para aulia adalah merupakan bala tentara yang Allah kirim ke dalam hati orang-orang yang menginginkan ridha Allah, untuk mengokohkannya, untuk meneguhkannya, untuk menetapkannya, untuk mengistigamahkannya. Beliau mengatakan, gala wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Kami ceritakan semua cerita-cerita rasul, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, terus sampai diceritakan wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul. Semua cerita-cerita para rasul telah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Tujuannya apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Untuk dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu. Kau diganggu, orang yang sebelum engkau juga diganggu. Kau disakiti, orang sebelum engkau juga disakiti. Kau dihalangi, engkau sebelum engkau juga dihalangi. Kau dikecewakan, sebelum engkau juga dikecewakan. Ada orang munafik di sekelilingmu, sebelummu juga ada seperti itu. Wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dari karenanya perlu kita kembali, kata Al-Imam Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kepada cerita-cerita para anbiya, wabil khusus cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana beliau menghadapi orang munafik, bagaimana beliau menghadapi ini, bagaimana beliau menghadapi itu, macam-macam. Sampai berubah orang yang tadinya ingin membunuh Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat membela dan mencintai Nabi Muhammad. Ada cerita Umair bin Wahab, setelah perang Badar duduk di samping Ka'bah dekat Hijr Ismail, duduk dengan Safwan bin Umayyah. Kata Umair, jikalau saya tidak punya tanggungan, dan jikalau saya tidak punya anak, jikalau saya tidak punya hutang, saya akan datang menemui Muhammad, saya bunuh Muhammad. Umair berkata, bilang, kenapa? Bagaimana kau caranya? Anak saya ditawan sama mereka.
Anak saya ditawan perang Badar kemarin. Saya mudah pura-pura untuk menebus anak saya bunuh Muhammad dengan pedang yang sudah saya racuni. Kata Safwan, bagaimana kalau saya jamin semua tanggunganmu? Anakmu anak saya tanggung semua keperluannya. Kemudian hutangmu saya lunasi. Laksanakan apa yang kau inginkan untuk membunuh Muhammad. Kata Umair, udah, taktum amri, kita rahasiakan. Iya, kita rahasiakan. Kita rahasiakan sampai semuanya terjadi baru dibongkar. Deal, udah. Umair balik ke rumah, dia tajamkan pedangnya, dia kasih sum, dia kasih racun. Berangkat ke Madinah. Safwan di Mekah berdendam. Kata Safwan, akan terjadi suatu peristiwa yang sangat menggegerkan, yang membuat kalian lupa akan kekalahan di dalam perang Badar. Maksudnya Muhammad bakal mati, dibunuh oleh Umair. Umair datang sampai ke Madinah. Depan masjid ketemu Sayyidina Umar. Masya Allah, depan masjid sudah ketemu Sayyidina Umar. Jangankan manusia, iblis saja sumpah. Depan masjid ketemu Sayyidina Umar. Kata Sayyidina, hadza, ini wajah yang penuh dengan kejahatan, keburukan, tidak ada wajah kebaikan ini. Dipegang Mas Sayyidina Umar. Mau apa? Bilang mau menemui Muhammad. Untuk apa? Menebus anak saya yang ditawan. Dibawa sama Sayyidina Umar. Rasulullah duduk dalam masjid, dibawa sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orangnya Masya Allah. Ya tadi jurun jangan manusia, iblis aja buka, pasti apalagi manusia. Sayyidina Umar. Ada dalam berdakwah perlu ada orang-orang yang semacam itu, keberanian yang diletakkan di dalam kebenaran, bukan keberanian yang diletakkan dalam kebatilan. Datang. Umair, ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lepaskan. Semua orang berjaga-jaga, ini khawatir dia bawa pedang. Kata Nabi Muhammad, utruku, tinggalkan, biarkan bainu antara saya dengannya. Sayyidina Umar ragu. Lah, udah tinggalkan. Keluar Sayyidina Umar dengan penuh kekhawatiran, cemas, takut kalau Nabi Muhammad dibunuh sama Umair. Kemudian kata Rasulullah, ma jabika ya Umair, apa yang membuat engkau datang ke sini? Lah ya Muhammad, saya datang mau menebus anak saya yang ditawan. Kata Nabi Muhammad, sudugni, bicara jujur dengan saya. Untuk apa engkau datang kemari? Lah ya Muhammad, saya datang tidak untuk apa-apa. Tadinya niatnya untuk membunuh, tidak datang untuk apa-apa. Saya datang cuma untuk menebus anak saya, yang mana di sana adalah dia dahulunya ditawan dalam peperangan Badar. Kata Nabi Muhammad, usdugni, bicara jujur sama saya. Itu pedang buat apa dibawa? Apa gunanya pedang ini? Tidak bisa membela kami di perang Badar kemarin, semuanya kami kalah. Untuk apa pedang ini? Cuma pedang untuk jaga-jaga di perjalanan. Kata Nabi Muhammad, usdugni ya Umair. Lah benar ini yang tujuan saya datang. Kata Nabi Muhammad langsung, bukankah engkau duduk di samping Ka'bah dekat Hijr Ismail dengan Safwan, dan engkau berbicara, jikalau saya tidak punya anak, jikalau saya tidak punya hutang, saya akan datang menemui Muhammad dan saya akan bunuh. Dan Safwan menanggung segala bebanmu tersebut, dan engkau mengatakan kita rahasiakan perkara ini. Oh, kata Umair, ini tidak ada yang tahunya. Langsung, wah, langsung umdut yadaka ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam. Safwan nunggu di Mekah, mana kabarnya? Kabarnya mana? Bingung Safwan. Orang-orang Mekah menanyakan, Safwan, mana kabarnya? Bilang, bentar tunggu. Tiap orang ada datang kafilah rombongan dari Madinah, bilang ada kabar apa di Madinah? Bilang baik-baik aja di Madinah. Datang lagi, ada berita yang serius? Nah, baik-baik aja di Madinah. Semuanya bagus, rapi, tidak ada jadi masalah. Terus ada lagi datang, bagaimana kabar di mana? Alhamdulillah baik. Tahu dengan Umair? Orang, iya tahu. Bagaimana? Udah masuk Islam. La haula wala quwwata illa billah. Langsung Safwan. Tidak berapa lama datang Umair. Datang Umair bin Wahab. Kemana datang? Ke Mekah. Langsung menyatakan Islamnya. Ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, kuntu syaitanan min syayatinil jahiliyah.
Dulu saya adalah syaitannya jahiliyah, dan saya sangat ingin membunuh Muhammad, namun ketika saya datang di hadapannya, apa yang saya temukan? Dia menginginkan kebaikan kepada saya melebihi daripada apa yang saya inginkan keburukan di dalam dirinya. Sungguh saya menasihati kalian, berpidato Umair yang tadinya benci dengan Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad, dan bagaimana sikap Nabi Muhammad menghadapi orang tersebut. Ini yang perlu kita contoh dalam kehidupan Nabi Muhammad. Apakah beliau tidak mengalami yang namanya kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya? Mengalami. Siapa paman yang paling beliau cintai? Hamzah, yang sangat membela Nabi Muhammad, yang sangat membela dakwahnya Nabi Muhammad. Tumbang pada saat perang Uhud, dibelah dadanya, dicopot jantungnya, digigit oleh Hindun. Siapa yang melakukan? Wahsy, diiming-imingi dimerdekakan dan diberi sebuah perhiasan Hindun. Setelah itu bagaimana Nabi Muhammad? Sampai beliau mengatakan, demi Allah, saya akan bunuh 70 orang musyrik sebagai balasan paman saya yang ditumpangkan dan dibunuh oleh mereka. Turun ayat, fa in agabtum fa'agibu bimithli ma ugibtum bih. Wahai Muhammad, jika engkau ingin membalas, balas semisalnya, jangan berlebihan. Dia membunuh satu-satu. Wala in sabartum, wala in sabartum, jika engkau mampu bersabar, fahuwa khairul lis-sabirin, itu lebih baik. Wasbir wa ma sabruka illa billah, sabar. Nabi Muhammad memilih sabar. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Wahsy hidupnya tidak karuan, gelisah dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya Wahsy bertaubat, datang di hadapan Nabi Muhammad. Dan apakah Nabi Muhammad membenci? Lah, beliau tidak membenci. Tapi sebisanya kata Nabi Muhammad, jangan kau nampakkan wajahmu di hadapanku. Kenapa? Teringat paman yang paling dicintai, yang sangat membela perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang semacam ini sangat perlu, urgen di akhir zaman untuk kita dengarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana dulu beliau menghadapi ini, bagaimana di sana sirah perjalanan hidup para sahabat. Dari karenanya ada sebuah kitab, yaitu adalah Suwar min Hayatis Sahabah, gambaran bagaimana kehidupan para sahabat. Kita cerminkan dengan kehidupan kita untuk agar kita berjalan di jalan yang benar. Inilah cerita. La ilaha illallah wa kullan naqussu wa hiya al-qudwatul hasanah fi manahijid du'a wal masdarul kabir li quwwatihim al-imaniyah wa 'atifatihim ad-diniyah. Wal masdarul kabir, dan adalah sumber yang sangat besar untuk membina kekuatan iman. Ingin diberikan kekuatan iman, tuh sumbernya di situ. Kita baca sirah, baca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, Bu, hadirin hadirat, 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan ayahnya telah wafat. Allah. Min hamlihi lamma madha syahrani qad wafal manunu aban nabiyil ajwada. 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan, wafat ayah tercinta. Sedih Aminah. Bagaimana tidak sedih? Seorang ibu merasakan bagaimana hidup tanpa suami, apakan lagi mengandung anak. Yang dipikirkan Aminah, kasihannya anak yang ada di dalam rahimku ini, ketika nantinya terlahirkan, dia bakal mencari mana ayahnya. Lihat kehidupan Nabi Muhammad. Setelah lahir Nabi Muhammad, lihat. Namun semua apa yang diceritakan di dalam sirah, bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan 9 hari, bagaimana semua Nabi datang dalam mimpinya Aminah. Kemudian diceritakan bagaimana mengandungnya Aminah. Semuanya diceritakan. Maka dari karenanya Maulid adalah ibarah dari menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad. Fahina qaruba awan wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal ardun wa man fihinna bitarhib.
Kemudian lagi setelah Rasulullah dilahirkan, bagaimana dilahirkan? Ini yang perlu kita ceritakan kepada anak. Apa bedanya maulid sama kajian sirahnya Nabi Muhammad? Sama, cuma namanya beda. Majelis maulid sama kajian sirah nabawi, sama begitu, sama, tidak ada bedanya, sama aja. Itu. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad dilahirkan, sampai wafat ibu tercinta, sampai di sana diasuh oleh kakek beliau, kakek wafat, paman yang ngasuh beliau, subhanallah. Sampai di sana lihat bagaimana perjalanan yang mulia tersebut dari sosok insan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu masdarul kabir li guwatihimil imaniyah, yaitu sumber terbesar untuk mengokohkan dan menguatkan iman kita. Apalagi untuk mentelaahi Nabi Muhammad. Sekarang Pak, Masya Allah, tidak perlu. Nah, sekarang di mana majelis sirah yang membicarakan sirah? Sekarang tinggal kita meluangkan waktu untuk membaca. Sekarang diterjemahkan macam-macam tentang, baik itu Syama'il Nabawiyah, baik tentang poster tubuhnya Nabi Muhammad, atau tentang akhlak mulianya beliau. Semuanya diterjemahkan. Syama'il Turmudzi ada di sana, tentang Syama'il Nabawiyah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tinggal kita melihat. Kalau kita ingin kenal dekat dengan Nabi Muhammad, ayo, mumpung kita masih diberi umur, baca bagaimana Nabi Muhammad, baik dari bentuk indahnya beliau, kemuliaan beliau, bahkan di sana kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh beliau, bagaimana tawaduknya beliau, bagaimana keberaniannya beliau, bagaimana rasa malunya beliau, bagaimana semangatnya dalam ibadah. Semuanya diceritakan. Cerita tersebut adalah masdarul kabir li guwatihimil imaniyah, yaitu sumber terbesar untuk menguatkan iman kita. Mudah-mudahan kita hidup dan wafat dalam keadaan beriman, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa atifatihimid diniyah, dan mampu untuk mengembangkan nilai-nilai agama di dalam diri kita. Yagtabisuna minha syu'latal iman, sehingga bisa memancarkan dari itu semua pancaran-pancaran percikan cahaya iman. Yush'aluna biha majamiral gulub, sehingga dinyalakan dengannya majamiral gulub, yaitu adalah majamir jamrah. Jamrah itu yaitu seperti jamrah itu seperti ketika orang ingin menyalakan bukhur dan lain sebagainya, ada majamir, yaitu arang-arangnya di sana, majamir, jamrah, jamratul gulub, yaitu yang menyala di dalam hati. Yarawna fiha da'watan ihtadanaha al-iman was-sidq, mereka akan melihat bagaimana kalau kita membaca sirah nabawi dan sirah para sahabat, kita akan melihat dakwah ini dipikul oleh mereka dengan penuh keimanan dan kesungguhan. Iman dan kesungguhan. Penuh keimanan dan kesungguhan. Fahanat, ketika iman dan kesungguhan di dalam hati itu ada, maka fahanat fi sabilihal anfus ala sahibiha. Maka diri mereka pun sangat-sangat hina di dalam pengorbanan mereka untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya Sayyidil Habib Umar mengatakan di dalam Ad-Diya'ul Lami', beliau mengatakan, ainal muhibbun alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Kata Sayyidil Habib Umar, ainal muhibbun, mana mereka? Ainal muhibbun, mana mereka para pencinta? Ainal muhibbun alladzina alaihimu, mana mereka para pencinta? Di manakah keberadaan mereka? Ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Di manakah para pencinta yang mereka itu rela berkorban dengan nyawa dan sesuatu yang mahal di dalam diri mereka untuk Allah dan untuk agamanya Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasma'una bi dzikri Taha al-Mustafa, tidaklah mereka mendengar sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bihin ta'ashu wa adhhabarana, melainkan hilanglah segala kegundahan hati mereka. Wa adhhabarana,
إلا به انتعشوا وأذهب رانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا إلا به انتعشوا وأذهب رانا. Hilanglah kegundahan hati mereka, ruh mereka menginginkan untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fahtajatil arwah tashtagul liga, ruh mereka pun di sana ingin terasa terbang untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Al Habib Ali Al-Habsyi mengatakan yakad min syiddati syawqi, hampir saja kata beliau, saking rindunya saya, roh saya ini terbang ke Madinah untuk berjumpa Nabi Muhammad. Yakad min syiddati syawq bih fuadi yatir, fuadi yatir, ingin terbang hatiku karena saking rindunya sama Nabi Muhammad. Tahinnu wa tahinnu tas'alu rabbah ridwana halul muhibbina kadza. Beginilah keadaan orang yang benar-benar mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasma ila siyaril musyaffa'i warhi fil adhana wansit ila awsafi tahal mujtaba wahdir li qalbika yamtali wijdana. Simak, perhatikan tentang sirah-sirahnya Nabi Muhammad SAW, maka hatimu akan dipenuhi dengan kerinduan dengan beliau. Nah, bagaimana mungkin kita bisa rindu sama Nabi Muhammad sedangkan kita jarang mendengar cerita beliau. Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bagaimana orang-orang dahulu kalau sudah mereka di dalam berkorban untuk agama, khalas hanat fi sabilihal anfusu ala ashabiha, maka menjadi hina, menjadi sepele di dalam jalannya, jalan berdakwah al-anfus, diri-diri mereka, ala ashabiha, atas orang-orang yang mempunyai keimanan dan sidik, iman dan kesungguhan. Dari karenanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang shadiqin, orang yang benar, orang yang punya keteguhan, orang yang punya pendirian, seperti itu. Nah, ini cerita masuk di sini, cerita bagaimana keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang mana dikatakan sabran ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji untuk kalian itu sudah ditetapkan surga dari Allah. Hanat ala sahibiha, hanat fi sabilihal anfus ala ashabiha, sehingga diri mereka pun mereka korbankan tidak jadi masalah. Masya Allah, diri mereka pun mereka korbankan untuk menggapai itu semua, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Dan ini yang terjadi dalam diri para sahabat. Bagaimana Ammar punya orang tua namanya Yasir, Yasir punya ibu, Yasir punya istri namanya Sumayyah. Jadi Sumayyah dengan Yasir suami istri melahirkan Ammar, dibunuh. Apa berbunyi tahu aja sudah, kalau jangan dibunyikan. Sama menyuruh Isya sudah sampai tahu aja, harus dibunyi-bunyikan. Apa dibunyi-bunyikan kayak itu tuh, harusnya dibunyikan. Orang tuh mana hadir pengajian dimatiin itu tuh secara kada langsung sama cuma madahkan seampihan sudah. Itu apa kayaknya ringan bunyinya. Aku ya om tadi jam lah kada bunyi kada nah semenit lagi Isya nah makanya kita tuh mencek kejauhan waktu harus diingatkan kayak itu. Paham enggak? Serius nih, bujur sambil tertawa tapi serius. Udah ngawas kita misi di sini, asal ada nyaman kita singgung sedikit kayak itu nah. Nah, hanya sampai nah bunyilah ampun kada berbunyi juga biasa. Orang dahulu di hadapan perguruan aja membuka kitab aja begamat nah, supaya perguruan jangan terganggu. Wah ini ajan nang setelakan di perguruan. Kayak itu kalau ada perang dahulu. Imam Syafi'i dan Imam Malik nah, membalik kerja kedua nih nah, gamat. Kalau pina guru ini terganggu lantaran seorang membalik Waraqah kertas nenek begamat benar. Wah ini
Langsung mati gini loh. Apa juga jadi mati? Mulai tadi HP aja. Ajan bismillah sudah. Ammar bin Yasir. Nama ibunya adalah Sumayyah. Ammar bin Yasir adalah termasuk mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan, yang bukan terpandang di masyarakat pada saat itu, sehingga mereka disiksa di Mekah, dipaksa untuk balik dari agamanya. Nah, ini yang diakui oleh orang kufar Quraisy. Ajib, ketika mereka berada di dalam rapatnya, bilang, ini orang penduduk Mekah ini aneh, dipaksa, disakiti, diancam keselamatannya, tapi mereka tidak mau kembali dari agamanya Muhammad. Malah makin banyak orang yang masuk ke agamanya Muhammad. Ada apa ini? Itu yang mereka bingung. Maka dari karenanya satu persatu mereka diantaranya masuk ke dalam agama Islam. Karena yang namanya hak, yang namanya kebenaran saat itu memang bisa untuk ditekan, namun dia pasti akan mencari sebuah kebenaran. Yang hak tetap hak. Ada Ammar bin Yasir, pernah suatu hari membakar Ammar bin Yasir. Mereka bakar, kena luka bakar. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Ammar ketika dibakar, kena luka bakar oleh orang musyrik, maka Rasulullah dengan tangan beliau yang mulia diusap luka bakar tersebut sambil mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahai api, jadilah engkau penyejuk dan membawa kepada keselamatan atas Ammar sebagaimana engkau dahulu pernah melakukan itu kepada Ibrahim. Setelah diusap hilang semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, gal innal jannah tashtaq ila thalatha. Surga itu merindukan 3 orang. Siapa yang dirindukan surga? Pertama Ali, kedua Ammar, ketiga Salman. Ada 3 orang yang disebut sama Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah 3 orang ini yang dirindukan oleh surga. War Rasul mengatakan, inna Ammaran muli'a imanan. Ini Ammar dipenuhi batang tubuhnya min garnih ila gadamih, dari ubun-ubunnya sampai ujung kakinya iman semuanya. Ketika iman itu sudah Masya Allah full di dalam diri seseorang, hanat fi sabilihal anfus ala sahibiha, apapun yang mereka korbankan itu biasa, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena mereka sadar kehidupan di dunia ini semuanya bakal selesai. Wa Ammar orangnya banyak diam, tawilul huzun wal ka'abah, wajahnya itu selalu seakan ada orang yang banyak masalah, sedih. Begitu. Ada Ammar radhiyallahu taala anhu ardah, pernah suatu hari Ammar bin Yasir ketika dan Ammar termasuk as-sabiqin al-awwalin ilal Islam, orang yang pertama-tama masuk Islam. Abuh wa ummuh mimman aslama awalan. Abah dan mamanya itu yang pertama Islam. Kemudian Islamnya Ammar dan Suhaib di satu waktu ketika berada di Darul Arqam bin Abil Arqam. Setelah Islam 30 orang lebih, setelah itu baru Ammar masuk Islam. Orang-orang yang lemah pada awalnya. Kemudian di antara orang yang menyuarakan Islam pada saat itu ketika di awal-awal, di antaranya Abu Bakar, wa Bilal, wa Khabbab, wa Suhaib, wa Ammar, dan ibunya Sumayyah. Namanya Sumayyah. Jarang-jarang orang anak perempuan Sumayyah namanya. Sumayyah, ada Masya Allah. Dan Sumayyah ini tercatat orang yang paling pertama syahid dari kalangan perempuan dalam Islam. Ada Sumayyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Abu Jahal, Masya Allah, Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal. Ada Abu Jahal.
Abu Jahal membunuh ibunya Ammar. Yang membunuh Sumayyah adalah Abu Jahal. Ammar diikat, Yasir diikat, Sumayyah dibentangkan, direbahkan, dibentangkan tangan dan kakinya, diikat. Masya Allah. Dipaksa untuk kembali dari agama? Lah. Meskipun nyawa taruhannya, iya, meskipun nyawa taruhannya. Ini iman yang kuat begitu. Tidak bisa ditukar walaupun dengan sedus Indomie. Tidak bisa ditukar. Kadang-kadang iman kita, ya Allah, sedus Indomie aja melayang udah. Masya Allah. Ini iman mereka tuh loh, disakiti, disiksa, sampai pada akhirnya yang dibunuh terlebih dahulu siapa? Yasir. Kalau tidak salah Yasir, barulah di sana Sumayyah dibunuh di hadapan Ammar. Di hadapan anaknya dibunuh. Ya Allah. Dibunuh di hadapan anaknya. Sehingga ketika dibunuh dengan cara yang sangat ganas, Abu Jahal membunuh Sumayyah. Kemudian Ammar setelah itu menyebut Tuhan mereka. Akan tetapi turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak terhitung murtad orang yang dipaksa untuk menyebut Tuhan mereka sedangkan hatinya mutmain bil iman, hatinya tetap tentram dengan iman. Menangis Ammar pada saat itu di hadapan kedua orang tuanya ketika datang Nabi Muhammad, bilang, Ammar bangun, Rasulullah datang. Ammar mengatakan, bagaimana mungkin saya mengangkat kepala saya di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan saya telah menyebut Tuhan mereka. Malu Ammar bin Yasir. Bagaimana mungkin saya mengangkat kepala saya di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan saya telah menyebut Tuhan mereka. Wah, kita Masya Allah, berapa banyak kita berpaling dari Nabi Muhammad, berapa lama kita berpaling dari sunnah beliau. Tapi ya, Nabi Muhammad orang yang penuh dengan kasih sayang. Nah, Alhamdulillah kita punya Tuhan Allah, punya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita punya Tuhan Allah yang maha penyayang, dan kita punya Nabi Muhammad yang diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin Allah mentelantarkan, menyia-nyiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibunuh pada saat itu, sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabran ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, apa yang udah kalian korbankan semuanya bakal diganti, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh di hadapan anaknya. Tapi apakah Ammar kembali dari pendiriannya? Tidak kembali. Maka dari karenanya ketika Fathu Mekah, bagaimana Ammar kembali ke Fathu Mekah, kembali ke Mekah, melihat di sana lorong-lorong Mekah, teringat bagaimana dahulu dicium temboknya sama Ammar bin Yasir. Ingat bagaimana dulu sama orang tua, bagaimana dulu perjuangan dan lain sebagainya. Itu cerita Fathu Mekah juga cerita yang sangat perlu kita teladani. Oh, banyak. Walhasil bahwasanya dikatakan oleh beliau di sini bahwasanya mana tadi beliau mengatakan bahwasanya al-masdarul kabir li quwwatihimil imaniyah, sumber terbesar untuk mengokohkan iman. Kalau kita berbicara sirah panjang lebar lagi. Nah, sudah ajan tadi HP-nya sedangnya sudah kita hampihan. Tagur orang sudah. Wal amwal ala arbabiha, harta pun bagi pemiliknya itu sepele. Lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang ke masjid ketika perang Khandaq kalau tidak salah, kekurangan pasokan, kekurangan di sana, kekurangan untuk keperluan perang. Datang Sayyidina Umar membawa separuh hartanya. Berapa Umar? Jalan nisfu mali ya Rasulullah, separuh hartaku, separuh kekayaan ditumpahkan. Datang Sayyidina Abu Bakar. Berapa Abu Bakar? Enggak lah, semuanya ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu lahumullah wa rasulah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Allah dan Rasulnya duduk di rumah. La. Maksudnya adalah taraktu lahumullah wa rasulah. Saya tinggalkan mereka sebuah aqidah, keyakinan. Ketika engkau menolong Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan pernah mentelantarkanmu. Allah tidak akan pernah mengabaikanmu.
Ketika engkau di sana hadir suatu majlis, semangat dalam mendengarkan ilmu pengetahuan agama, engkau bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Sayyidina Umar mengatakan, tidak pernah saya mencoba untuk bersaing dengan Abu Bakar dalam kebaikan, melainkan saya terus dikalahkan oleh Abu Bakar. Mereka begitu persaingannya dalam kebaikan, bukan dalam hal-hal duniawi. Kalau kita bersusugihan, baharatan HP, banyak nyaringan nang bunyinya nang ajen itu siapa nang paling nyari? Nah, baharatan kendaraan, baharatan mobil, keluar nang hanyar pulang, keluar ini macam-macam. Orang dahulu tidak. Mereka mengamalkan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Perlu juga kita pahami membaca kayak apa para salafus saleh terdahulu. Nah, kayak apa akhlaknya, kayak apa perangainya. Itu Bang, tujuannya menguatkan iman. Kayak ini sidin, sorong nang kayak apa. Nah, itulah manfaat haul. Dibacakan manaqib. Nah, di sini insyaallah peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul. Apabila apa? Malam Sabtu akan datang. Nah, malam Sabtu akan datang. Ya kah? Nah, itu tuh, paham aja tuh sudah. Malam Sabtu akan datang. Jadi malam Sabtu akan datang. Kita bermaghrib di sini, tuntung bermaghrib bermaulidan, kemudian itu ajan isya. Bah itu kita lanjutkan nantinya. Masih ulun memikirkan bagaimana nantinya teknisinya supaya nyaman seberataan. Insyaallah intinya malam Sabtu akan datang, karena kita atur dengan sebaik-baiknya. Jadi malam Sabtu akan datang, kadang baca kitab ini dulu kita. Perai dulu kita membaca sirah nabawiyah sekaligus mengenang wafatnya sahibul hauliyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Insyaallah malam Sabtu akan datang. Pihandah kita kapina kamatnya benyaring kena. Gitu. Kemudian untuk malam Senin ini diundang seberataan, diundang Buhan Pian dan Buhan Komplek ngini juga nah. Komplek apa ngarannya nih? Komplek apa ngarannya nih? Triwijaya Residen. Kadang Buhan Pian jadi undang Buhan Komplek nih juga nah. Ulun tunggu kehadirannya malam Senin ini, imbah Isya, sama-sama kita membaca sirah nabawiyah sekaligus mengenang wafatnya sahibul hauliyah Syekh Muhammad Zaini di Majelis As-Sa'adah tempat Pak Haji Irwan Syah. Nah, bulanan juga di situ, sebulan sekali setelah Isya malam Senin ini insyaallah. Adapun malam Selasa di tempat ulun ditunda untuk malam Selasa ini karena ya alhamdulillah ada ngalih bahasa sapu jawabannya kayak itu nah. Ya mudahan bagus saja seberataan. Jadi sampaikan aja kepada nang Tuhan nang kada bahap lain sebagainya. Intinya malam Selasa ini pengajian seperti biasa aja, kada ada peringatan haul dan lain sebagainya. Pengajian seperti biasa, baca kitab selesai. Nah, itu insyaallah malam Selasa ini minta. Jadi malam Sabtu dulu lah, malam Sabtu dihadap, mudahan lancar aja berataan, mudahan bagus dia berataan. Dan kena untuk teknisinya bisa kena ulun matur insyaallah kada nang kamalaman benar kada asal bubuhan ulun juga nang maulidannya bubuhan ulun juga ulun juga insyaallah kada nang sampai jam apalagi nang mbah maghrib mulainya setelah tahampihan kita harus sablawas-lawas kasihan nang tuha-tuha sakit pinggang. Ulun kena sakit juga pinggang kalau pina ajannya benyaring 2 kali kena aja mudah-mudahan. Jadi kita belajar ayat tunggal di kita mentelaahi kayak apa orang-orang dahulu supaya bagus jalannya kita gitu nah. Aduh sanang mai umpati itu perjalanan mah kita nih kadang-kadang bingung juga. Ini tuh dia gaji sebulan sekian miliar nah ngapa? Ini tuh ini apa? Kamu kada dibarinya juga
jakatnya kan sampai juga ke ikam nya kada berjakat jombanya lain orang Islam apa juga yang diperhatikan uinya itu dulu hafal benar tapi mun sudah perjalanan orang-orang mulia itu yang lebih pantas itu yang lebih layak untuk kita perhatikan ya akhir. Nah itu aja dulu nggih afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله من يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ تقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين فقهاء المحدثين القراء ومفسرين سادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى روح من قرأناها هنا بسبب روح محمد شمهدي بن هدي علي حبيب محمد رضوان بن حمران زين الفهمي بن عارفين سهرني بنتي ويرودي كروما وشمسية بنتي محمد أمين فتح ثم إلى روح مولانا بن هدي جفري ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع قرابتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز وغفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tarela seberatan